Hai, Assalamualaikum. Apa kabar nih teman-teman? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan tetap happy. Bertemu lagi dengan kita di YouTube Jayakra. Di kesempatan kali ini kita akan mengunjungi destinasi wisata yang lagi viral di sosmed. Lokasinya itu berada di Kabupaten Kendal, Jawa Tengah. Biar nggak penasaran, pastikan kalian tidak skip video ini ya, agar dapat infonya nggak setengah-setengah. Sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa untuk subscribe Jayakra agar tidak ketinggalan info seputar tempat wisata, traveling, dan kuliner. Jangan lupa juga follow akun TikTok dan Instagram kami @jayakraofficial. Selamat pagi menjelang siang teman-teman. Ini kita sedang memasuki wilayah Desa Pasikitan dan tujuan wisata kita kali ini adalah Santosa Park by Santosa Stable. Singkat waktu ternyata udah sampai aja nih. Langsung aja ambil tiket parkir dan bisa dibantu oleh karyawannya. Kita cukup mengambil tiket parkir aja, untuk bayarnya nanti ketika pulang yaitu sebesar Rp10.000 untuk kendaraan roda 4. Santosa Park by Santosa Stable berlokasi di Desa Leban, Kecamatan Boja, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah. Untuk jam operasionalnya setiap hari mulai pukul 9 pagi sampai 5 sore waktu setempat. Sebelum nyari tempat parkir, kita mau berhenti sebentar di area lobi untuk membeli tiket. Supaya tidak bolak-balik ya, karena nanti kita bakal parkir di area bawah dekat pintu masuk. Ini untuk area lobinya, kalau menurutku luas ya, karena kita datangnya di hari kerja atau weekday, jadi tidak begitu ramai antrian pengunjung. Untuk tiket masuknya sebesar Rp15.000 untuk weekday dan Rp20.000 untuk weekend. Lobi ini difasilitasi dengan toilet, tentunya dilengkapi wastafel juga. Dan kalian tahu nggak, view di depan toilet itu Masya Allah luar biasa, pegunungan guys. Setelah membeli tiket masuk, kita langsung mencari tempat parkir. Kalau bisa di bawah pohon ya, biar bisa berteduh kendaraannya, jadi nggak kepanasan deh. Ini adalah pukul setengah 11 siang dan hampir mendekati puncak panas. Disarankan kalau kesini wajib banget yang pertama itu pakai sunscreen. Terus pelindung lainnya ya, seperti topi, payung, kacamata, dan masker jika diperlukan. Ada lorong buat spot foto juga nih teman-teman, dan sebelum pintu masuk itu ada playground. Sepertinya belum 100% berfungsi dengan baik ya, karena ada beberapa yang sedang dalam perbaikan. Kalau menurutku cukup lengkap ya wahananya, selain kereta mini juga ada odong-odong. Terus kalau kita masuk lagi ada wahana mandi bola. Di area belakang playground terdapat fasilitas toilet dan musola. Untuk musolanya sendiri dilengkapi dengan perlengkapan sholat seperti mukena dan sajadah. Lanjut, kita menuju ke pintu masuknya. Nantinya tiket kita akan di-scan dengan dibantu karyawannya. Kalau untuk pelayanan menurut pengalamanku ramah ya, ini kita sampai dibantu angkat stroller. Dan saran aku buat yang ngajak anak-anak bisa bawa stroller ya, untuk mengurangi capek. Karena mengingat tempatnya yang luas juga. Begitu pintu masuk itu langsung turunan, jadi bisa lebih hati-hati ya kalau yang bawa stroller seperti aku ini. Untuk tempatnya sendiri belum jadi 100%, tapi mereka udah soft opening. Untuk wahana juga sudah bisa dinaiki ya. Dekat pintu masuk ada penyewaan sepeda listrik, lalu di sebelahnya terdapat lemari pendingin menjual minuman kemasan botol, karena di area dalam kita tidak diperbolehkan membawa makanan atau minuman dari luar. Ada beberapa titik yang bisa buat berteduh seperti di bawah pohon, lumayan lah bisa untuk istirahat sejenak. Di bawah jembatan ini terdapat sungai, lalu di tepinya ada hiasan flamingo atau burung bangau yang terbuat dari kertas. Yang nggak mau capek, tersedia buggy car atau shuttle untuk berkeliling area.
Tiketnya 15.000 per orang ya. Ini dia salah satu wahana yang lagi viral dan menarik di Sentosa Park, yaitu kano. Walaupun siang terik seperti ini tidak mengurangi minat pengunjung untuk mencoba. Di sini terdapat beberapa peraturan bermain, salah satunya diwajibkan membawa safety jacket. Tapi waktu kita berkunjung tidak ada satupun yang membawa jaket pelampung. Saranku untuk pengelola bisa lebih diperhatikan lagi ya untuk keselamatan pengunjung. Mungkin karena mereka masih soft opening ya. Walaupun panas terik, jangan lupa ya untuk mengabadikan momen berfoto di atas kano. Oh ya, untuk tiketnya sebesar Rp20.000 per orang. Anak-anak umur 4 tahun sudah dikenakan tiket full ya. Kalau di sini untuk perahunya berwarna putih atau bening disebut kayak, dan yang berwarna biru disebut boot, karena untuk ukuran bootnya juga lebih lebar ya. Dan kalau naik siang-siang seperti ini jangan lupa pakai kacamata atau topi. Setelah dari wahana kano, kita beralih ke samping sedikit. Di sana terdapat perosotan pelangi atau kalau di sini menyebutnya slat sled. Untuk tiketnya sebesar 15.000 per orang. Ini adalah jalan menuju ke slat sled berada di atas danau kano tadi ya. Terus juga ada lodge card. Untuk biaya sewanya yaitu Rp25.000 per orang. Kalian juga bisa menikmati view gunung dari ketinggian. Perjalanan masih lanjut ya menuju ke puncak slat sled. Dan akhirnya sampai juga di atas. Bisa kalian lihat ternyata meluncurnya panjang banget. Kurang tahu pasti ini berapa meter ya. Tapi untuk kalian yang suka tantangan wajib banget dicoba ini. Kali ini yang naik pak suami aja ya, karena si adik tidur di stroller. Dan untuk pengambilan video dibantu sama karyawan yang berjaga di wahana tersebut. Saat meluncur boleh sambil merekam ya, tapi tetap hati-hati, yang penting keselamatan tetap nomor 1. Kalau kalian salvo kenapa konsepnya sama dengan Dusun Semilir? Karena menurut info memang yang membangun itu dari pihak Dusun Semilir. Sumber info dari bapak penjual bakso di area ini. Kemarin pas aku nungguin suami naik perosotan, aku ngebakso aja sekalian cari info. Dan ini untuk area lodge card. Sudah ada rutenya sendiri ya teman-teman. Tadi udah aku sampaikan sebelumnya, tiket lodge card Rp25.000 per orang. Kalau ini seperti area lapang ya, bisa untuk istirahat karena tersedia tempat duduk. Tapi kalau siang seperti ini panas teman-teman. Kalau sore masih oke lah. Ini adalah toilet ketiga yang aku temui di sini. Masih baru ini toiletnya. Karena udah waktunya makan siang, mari kita makan dulu di resto yang ada di Sentosa Stable ini. Untuk restonya sendiri bangunan lama ya, soalnya dulu pernah kesini tahun 2015, pintu masuknya itu deket resto ini. Untuk konsep restonya tradisional Jawa ya. Untuk pembayaran aku langsung bayar setelah menentukan pesanan. Harga menu yang ditawarkan menurutku masih terjangkau. Untuk pelayanan cepat ya, mungkin karena weekday dan tidak begitu ramai. Jadi supaya mood tetap terjaga, disarankan datang di tanggal hitam ya. Sembari menunggu pesanan, kalian disuguhkan pemandangan yang menyejukkan mata, yaitu pepohonan hijau dan kolam ikan. Ini juga bisa loh untuk spot foto. Hanya saja kalau siang seperti ini cukup panas. Banyak banget ikan koinya ya teman-teman. Di dekat kolam terdapat fasilitas 2 toilet dan di depannya tentu saja dilengkapi dengan wastafel.
Lanjut lagi, di bagian halaman resto terdapat mini playground. Nah, anak-anak bisa nih main di sini. Semisal teman-teman ada pertanyaan seputar Santosa Park, bisa ditulis melalui kolom komentar ya. Yang bagian sini adalah bangunan lama ya teman-teman. Karena sudah makan siang, kita mau lanjut lagi nih. Ternyata di sini terdapat koleksi kura-kura juga. Tempatnya tidak jauh dari resto ya. Kita mau menuju ke kandang kuda dulu. Areanya teduh teman-teman karena banyak pepohonan. Terus juga terdapat beberapa tempat duduk. Ini dia beberapa koleksi kuda yang berada di Santosa Stable. Untuk kudanya memang gagah-gagah ya, karena memang tempat ini untuk sekolah berkuda. Boleh pegang asal tidak menyakiti ya, dan setelah pegang langsung cuci tangan. Gimana nih teman-teman, siap agendakan weekend kalian ke Santosa Park? Atau mungkin buat teman-teman udah pernah kesini saat soft opening, bisa sharing melalui kolom komentar ya. Tidak jauh dari kandang kuda terdapat semacam lapangan pacuan kuda untuk kegiatan berkuda. Dan saat itu waktu sore hari, satu kuda dari kandang dikeluarkan untuk berolahraga. Nah lo, kuda aja olahraga, masa kamu enggak? Lagi ngomongin diri sendiri nih ya. Dan di sisi sebelah kanan aku ada yang lagi sekolah berkuda nih. Lanjut lagi ya, di sini kita jumpai ada beberapa musola. Dan ini salah satu musola lama. Dan untuk menuju ke sana kita harus turun melalui anak tangga ini. Tempatnya kurang terawat ya teman-teman, dan berdekatan dengan sungai. Dan ternyata di area yang ngumpet kalau kata aku, terdapat kandang burung dan kelinci. Tempatnya benar-benar nggak kelihatan dari kejauhan. Hanya saja cukup disayangkan tempatnya juga kurang terawat nih. Kaki masih kuat kan ya? Mari kita review tempat selanjutnya yang ada di Santosa Park ini. Dan ternyata terdapat kolam keceh di sini untuk berenang anak-anak. Terdapat beberapa tempat duduk untuk memantau anak berenang. Dan ini dia kolam renangnya. Untuk kedalamannya sendiri kita kurang tahu ya. Tapi ini memang untuk anak-anak, jadi tidak terlalu dalam ya. Di atas kolam terdapat kafetaria ya teman-teman. Kalian bisa pesan makanan atau minuman di sini sembari duduk santai sambil memantau anak berenang. Masih dalam area kolam renang terdapat musola yang didesain semacam gubuk. Hanya saja tidak ada arah kiblat dan perlengkapan sholatnya. Tempat wudhunya juga nggak ada ya. Di dekat musola terdapat 2 toilet. Jadi semisal mau sholat kita wudhunya di toilet ini. Mungkin masukan dari aku bisa dibuatkan tempat wudhu di luar area toilet. Nah, kalau yang di atas itu villa yang terdapat di Santosa Stable ini. Untuk villanya kita kurang tahu masih bisa dipesan atau tidak. Soalnya kalau kita cek di maps itu villanya sudah tutup permanen. Suasananya kalau agak sorean emang bikin candu nih teman-teman. Apalagi langitnya cerah dan gunungnya terlihat jelas. Langsung dong ambil gadget terus selfie ya. Buat ngurangin capek, teman-teman bisa sewa sepeda listrik ya. Kalau kita jalan kaki aja, masih kejangkau juga kok. Selain itu, karena bawa anak-anak dan stroller jadi cukup kesulitan ya kalau harus pakai sepeda listrik.
Terima kasih sudah menonton video Jayakra di Santosa Park by Santosa Stable. Like bila suka, tinggalkan komentar, dan jika dirasa video ini bermanfaat, jangan lupa di-share ke teman-teman kalian ya. Tunggu video kita selanjutnya. Wassalamualaikum.